Salam sehat semuanya, perkenalkan saya Dr. Dimas. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Prapiak Kidul. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kondisi eklampsia, yang mana eklampsia ini masih merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu dan bayi. Eklampsia adalah kelainan pada masa kehamilan, saat persalinan bahkan setelah persalinan, di mana kondisi ini merupakan komplikasi berat dari kondisi sebelumnya yaitu preeklampsia yang ditandai dengan gejala utama yaitu kejang hingga bisa menyebabkan koma. Oke, kita masuk ke pembahasan gejala eklampsia, di mana gejala utama dari eklampsia adalah kejang yang dapat muncul pada saat kehamilan, saat persalinan maupun sesudah persalinan. Munculnya kejang ini merupakan kondisi dari penyakit sebelumnya atau kondisi sebelumnya yaitu preeklampsia berat, di mana preeklampsia berat itu adalah peningkatan tensi darah di atas 140/90 pada saat kehamilan usia di atas 20 minggu. Dan juga ada beberapa kasus-kasus yang dinamakan impending eklampsia, di mana itu merupakan suatu gejala awal sebelum terjadinya eklampsia. Gejala-gejalanya yaitu adanya peningkatan tensi yang terus-menerus, nyeri kepala semakin bertambah, kemudian bengkak kaki tangan juga semakin bertambah, kemudian penglihatan bisa kabur, nyeri perut bagian kanan terutama, kemudian frekuensi urin semakin berkurang. Lalu jika dilakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan peningkatan protein pada urin. Untuk lebih mendapat gambaran mengenai gejala-gejala dari eklampsia, berikut kami tampilkan video singkat mengenai gejala utama dari eklampsia. Coba bangun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ini diminum airnya. Nanti istirahat dulu ya Bu ya. Ini nanti jenengan banyak istighfar dulu ya. Istighfar. Tarik nafas dalam, istighfar, baca Al-Fatihah nggak apa-apa. Itu ya. Nanti airnya diminum ya. Ini tak tinggal dulu, ini kondisi ini sudah sadar ya Ibu ya. Monggo Pak Rangli. Mama, Untuk pemeriksaan dari eklampsia sendiri dapat dilakukan beberapa hal. Salah satunya adalah mengecek rutin dari tensi darah pada saat kehamilan. Yang kedua, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan urin, lalu dapat dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi liver atau hati, dan yang terakhir dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Gejala utama dari eklampsia ini di masyarakat masih sering dikaitkan dengan hal mistis, sehingga masih ada kasus eklampsia yang belum tertangani dengan baik. Oleh karena itu, penting diketahui oleh masyarakat, orang terdekat, maupun tokoh masyarakat di sekitar ibu hamil itu untuk mengenal dan mengetahui mengenai kondisi eklampsia sehingga kondisinya dapat tertangani dengan tepat. Pesan dari kami, selalu periksakan rutin kesehatan kehamilan Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk selalu rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk jadwalnya, minimal untuk trimester pertama adalah dilakukan 1 kali pemeriksaan, untuk trimester kedua minimal 2 kali pemeriksaan, dan trimester ketiga minimal 3 kali pemeriksaan. Lalu untuk penanganan dari eklampsia itu sendiri, karena eklampsia ini merupakan suatu keadaan gawat darurat dari kondisi medisnya pasien karena dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dari ibu dan bayi. Oleh karena itu harus dilakukan penanganan sesegera mungkin. Jika ditemukan ada pasien yang mengalami kejang pada saat hamil, itu harus segera mungkin dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit untuk dilakukan penanganan segera. Pada saat di rumah sakit, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah menterminasi atau melahirkan segera dari kehamilan tersebut. Karena pada intinya eklampsia dan preeklampsia ini
bayi yang di dalam kandungan itu sudah bersifat racun bagi ibunya. Sekian pembahasan singkat tentang kondisi eklampsia. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat semua. Ayo kita bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Terima kasih.